Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk fikih kali ini yaitu tentang masalah riba. Ya, apa itu riba? Nah, kita bahas mulai pertama yaitu dari pengertian riba. Jadi apa yang dimaksud dengan riba? Ya. Nah, pengertian riba. Riba secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Jadi di sini ada tambahan atau kelebihan, ya, disebut riba. Pengertian secara bahasa. Adapun pengertian secara istilah, yang dimaksud dengan riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau dalam jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau dua pihak. Itu yang membuat perjanjian. Itu pengertian riba secara istilah. Jadi ada kelebihan atau tambahan pembayaran baik itu dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya, ya, atau ketika transaksi baik itu utang piutang atau jual beli. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah ada kata yang disyaratkan. Jadi kalau yang tidak disyaratkan, apabila ada kelebihan dan tidak disyaratkan, itu tidak termasuk riba. Ini apabila ada kelebihan atau tambahan itu yang disyaratkan baik orang yang memberi piutang kalau utang piutang atau yang menerima utang piutang. Itu baik oleh si penjual atau si pembeli kalau dalam jual beli. Jadi kelebihan yang disyaratkan. Itulah yang disebut dengan riba. Baik, sekarang itu yang kedua yaitu dasar hukum riba. Nah, di sini riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram, jadi tidak boleh. Ya. Dasar hukumnya yaitu seperti di sini yang terdapat dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau jual belinya halal silakan, tapi yang asal tidak ada ribanya. Jelas kalau ada ribanya, ya itu jelas jual belinya juga dah menjadi haram. Ijma para ulama ya sepakat semuanya bahwa Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Nah, jenis-jenis riba, ya, dalam fikih muamalah jenis riba dibagi menjadi 4, ya, jadi 4 macam. Yang pertama yaitu riba fadli. Apa yang maksud dengan riba fadli? Yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya. Jadi pertukaran barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Ya, pertukaran dua jenis yang tidak sama ukurannya. Seperti mana contohnya di sini? Emas dengan emas, perak dengan perak, atau beras dengan beras. Kan contoh harga beras itu bermacam-macam. Contoh makan, ada harga beras yang 10.000 per kilogram, ada 20 atau 15.000 per kilogram. Pertukaran, ya. Jadi pemakan menukarkan beras. Pemakan ada beas ketan dengan beas putih, ya. Beas ketan memang harganya lebih unggul. Pemakan 20.000 per kilogram. Sedangkan beras putih memakan 10 kg. Nah, apabila terjadi pertukaran antara beras dengan beras, harus sama ukurannya. Kalau 1 kilo dengan 1 kilo, tidak boleh memakan beras ketan 1 kilo, beras putih 2 kilo. Karena ada beda harga. Jadi tetap kalau ditukarkan tetap harus 1 kilo dengan 1 kilo. Kalau emas ya 10 gram dengan 10 gram. Contohnya, walaupun memakan emas berbentuk gelang dan berbentuk kalung. Nah, kalau ditukarkan itu tidak boleh ada kelebihan, ya harus sama. Kalau 10 gram ya dengan 10 gram walaupun beda jenis. Kalung dengan gelang, beras ketan dengan beras putih walaupun beda harga, tetap kalau terjadi pertukaran itu sekali lagi harus sama ukurannya, harus sama timbangannya. Dan di sini beberapa syarat agar tukar menukar tidak menjadi riba atau tidak masuk riba, maka harus ada 3 macam syarat. Pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama. Tadi sudah dibahas, ya,
1 kilo dengan 1 kilo, 10 gram dengan 10 gram, atau 1 gram dengan 1 gram. Terus yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Ya, timbangannya yang tadi sudah dibahas. Serah terima pada saat itu juga. Ini adalah supaya tidak terjadi riba. Ya, itulah yang pertama yang maksud dengan riba fadli. Yang kedua, riba qardi. Ya, yang dimaksud dengan riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau ada tambahan dari orang yang dihutangi. Jadi sekali lagi, riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tak ada tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya di sini contohnya ya, Umar berhutang kepada Budi sebesar 50.000 dan Budi mengharuskan Umar untuk membayar sebesar 55.000. Jadi ada kelebihan 5.000. Di sini yang menjadi riba yaitu karena disyaratkan harus membayar 5.000. Jadi ada kelebihan 5.000. Seandainya tidak disyaratkan, bukan contoh ya, ketika mengembalikan akan membayar itu sebagai tanda terima kasih, dilebihkan. Mau berapa aja lebihnya ya. Mau sama 50 dilebihkan 50 jadi 100. Tapi tidak ada syarat ketika transaksi, itu tidak riba. Sebagai tanda terima kasih. Yang riba itu yang disyaratkan harus ada lebih. Itu yang maksud dengan riba qardi. Nah, larangan riba qardi berdasarkan sabda Rasulullah di sini yang artinya semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Di sini jadi ada kelebihan yang disyaratkan, itu yang dimaksud dengan riba qardi. Yang ketiga, riba yad atau riba yadi ya. Apa itu yang dimaksud dengan riba yad? Yaitu riba yang terjadi apabila pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerima salah satu barang. Nah, di sini riba yad muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, dan bahan pangan maupun yang bukan ribawi. Di sini ya. Jadi tidak bolehnya itu apa? Karena terjadi pertukaran yang sering penundaan serah terima. Contoh, kita membeli semen berapa sak? 10 sak. Pada saat ini memakan semen itu harganya 1 sak itu 50.000. Nah, saya langsung bayar membeli semen, tapi semennya enggak diambil sekarang, nanti. Jadi belum jelas semen yang mana yang dibeli itu. Kan harga semen itu fluktuasi naik turun, kadang-kadang ketika mau mengambil kan harganya sudah naik atau sudah turun. Ini bukan titipan, jadi bukan menitip uang, tapi membeli pada saat itu, tapi barangnya nanti ya itu. Jadi tidak boleh, paham? Jadi serah terimanya bukan pada saat itu, jadi ada penundaan serah terima ya. Beda dengan begini, saya beri semen yang itu 10 sak, tapi titip dulu semennya, nanti akan diambil. Dijelaskan barangnya sudah ada, sudah serah terima, tetapi dititipkan. Ini tidak dititipkan, membeli pada saat itu, tapi serah terimanya nanti. Nah, itu yang maksud dengan riba yad ya. Yang keempat, riba nasiyah ya. Itu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis ya, atau jual beli yang di pembayaran disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Di sini ada waktu ada jual beli tempo. Itu tidak boleh juga ya. Jadi tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan karena ada tempo waktu, jadi nanti. Nah, itu ya. Jadi riba ini terjadi akibat ada jual beli tempo, jadi waktu yang tidak boleh itu ya. Pembayarannya disyaratkan oleh penjual karena waktunya lebih, maka membayarnya harus lebih. Nah, itu tidak boleh ya. Itu yang maksud dengan riba nasiyah. Nah, di sini terkait dengan hukum bunga bank,
maka hal itu dianggap sebagai masalah ijtihadiyah atau ijtihad para ulama, karena tidak ada nas baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Nah, hukum mengabang dibagi menjadi 3. Haram menurut sebagian ulama karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman. Jadi ini sebagai ulama menyebutkan haram mengabang itu ya, karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman. Ada lagi sebagian menyebutkan halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Terus yang ketiga, subhat. Jadi subhat itu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut, pertengahan. Itulah diantaranya mengenai hukum bunga bank. Jadi terserah kita masing-masing ya. Ada yang menyebutkan haram, ada yang menyebutkan halal, ada yang menyebutkan subhat tentang masalah bunga bank ya. Ya demikianlah pembahasan materi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.